Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi anak-anak. wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di Zoom kali ini, eh, mata pelajaran PJOK. Pada malam hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang permainan sepak bola. Oke, di permainan sepak bola ini nanti kita akan membahas tentang yang pertama yaitu materi permainan bola besar, di mana permainan bola besar ini yaitu salah satunya permainan sepak bola. Oke, di sini ada yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami dan mempraktikkan formasi permainan sepak bola. Yang kedua, memahami perwasitan dalam permainan sepak bola. Yang ketiga, memahami hakikat pola penyerangan permainan bola voli. Yang keempat, memahami dan mempraktikkan formasi permainan bola voli. Yang kelima, memahami dan mempraktikkan formasi permainan bola basket. Dan yang keenam, memahami dan mempraktikkan bola penyerangan dan pola pertahanan permainan bola basket. Oke, selanjutnya di sini ada aktivitas pembelajaran permainan sepak bola. Bermain sepak bola menggunakan berbagai variasi, yaitu formasi atau sistem. Dalam permainan sepak bola adalah cara penempatan, ruang gerak, serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Selanjutnya ada strategi formasi permainan sepak bola. Nah, dapat kalian lihat di layar. Di situ ada formasi 4-4-2. Formasi sering dijelaskan menurut jumlah pemain di lapangan dari bagian belakang ke bagian depan. Formasi 4-4-2 menggambarkan suatu formasi yang terdiri dari 4 pemain bertahan, 4 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Nah, formasi ini biasanya sering digunakan banyak seluruh tim sepak bola. Secara umumnya menggunakan formasi 4-4-2. Yang mana di sini formasi ini menjaga keseimbangan bertahan dan keseimbangan dalam menyerang. Untuk selanjutnya di sini ada formasi 4-3-3. Pada formasi ini pertahanan mendapat dukungan yang lebih baik dari 3 pemain lapangan tengah yang mengisi daerah depan area pertahanan. Nah, jadi di sini formasi 4-4-3 ini 4-nya diisi oleh back, 3 di tengah dan 3 lagi penyerang di depan. Untuk selanjutnya kita lihat lagi di sini ada formasi 4-4-2. Formasi ini memiliki kecenderungan membuat barisan pertahanan lebih baik dan meningkatkan keseimbangan lapangan tengah ya. Jadi yang tadi saya bilang untuk formasi 4-4-2 ini yaitu cenderung membuat barisan pertahanan menjadi lebih baik dan juga meningkatkan keseimbangan di lapangan tengah sehingga untuk melakukan serangan atau melakukan passing 1-2 dengan teman itu lebih mudah untuk dilakukan. Oke, selanjutnya di sini ada formasi 4-3-2. Nah, di formasi 5-3-2 ya. Di sini formasi 5-3-2 ini pemain dengan formasi 5-3-2 lebih mengutamakan pertahanan. Tim ini menempatkan 5 orang pemain di daerah belakang yang dimaksudkan untuk memperkuat daerah pertahanan dari serangan. Nah, untuk formasi 5-3-2 ini dia lebih cenderung ke bertahan ya. Untuk 5 back dan 3 pemain gelandang atau pemain tengah dan 2 pemain penyerang. Ya, jadi untuk formasi 4-5-3-2 ini lebih ke pertahanan ya, bukan untuk menyerang. Untuk selanjutnya di sini dapat kalian lihat ada tanda panah ya. Ada arah tanda panah dan arah tanda gerak pemain. Di sini pola penyerangan dan pertahanan. Pemain dengan formasi 5-3-2 lebih mengutamakan pertahanan. Tim ini menempatkan 5 orang pemain
di daerah belakang yang dimaksudkan untuk memperkuat daerah pertahanan dari serangan lawan. Nah, seperti yang saya bilangkan tadi, untuk formasi 5-3-2 ini 5 pemain itu lebih cenderung bertahan dan 3 pemainnya itu menjaga keseimbangan lapangan tengah dan yang keduanya itu untuk penyerangan ya. Dapat kalian lihat di sini ada tanda panah dari bawah bisa langsung ke atas, itu tanda silang ya. Dan ada yang dari bawah itu ke tengah itu tanda panah, berarti dia boleh ya. Kalau tanda panah itu dia boleh melakukan passing ke tengah. Dan kalau misalnya dari bawah ke atas itu kayaknya lebih cenderung fatal ya, bisa mengakibatkan kesalahan dalam melakukan serangan. Bisa terjadinya gol pada saat kita melakukan serangan balik nanti. Oke, selanjutnya di sini ada hal yang diperlukan dalam menyusun pola penyerangan. Nah, di sini kita harus memperhatikan adanya pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan. Yang kedua, adanya pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan. Adanya pemain yang bertugas sebagai penembak utama untuk mencetak gol. Terus adanya pemain yang bertugas sebagai pemancing lawan bertahan agar teman seregu dapat menerobos ke daerah pertahanan. Nah, yang dimaksud ada 4 poin di sini. Yang pertama itu bertugas mengatur serangan lawan. Nah, di sini untuk mengatur serangan lawan ini biasanya dimulai dari barisan tengah ya, bisa juga, tapi biasanya untuk barisan bawah juga bisa. Tapi bisa lebih banyak digunakan itu melalui garis tengah, playmaker bisa dibilang pemain gelandang tengah ya. Itu mengatur serangan lawan. Terus yang kedua yang dimaksud dengan bertugas sebagai pembantu serangan di sini, ya pembantu serangan di sini kita membuka ruang ya dalam mencari eh, kesempatan untuk membantu serangan agar bisa mencetak gol. Selanjutnya ada petugas sebagai penembak utama untuk mencetak gol. Nah, di sini petugas penembak utama mencetak gol adalah striker ya, atau barisan penyerangan yang paling depan gitu. Untuk yang terakhir itu bertugas sebagai pemancing lawan yang bertahan agar teman seregu dapat menerobos ke daerah pertahanan. Nah, di sini maksudnya memancing lawan untuk keluar dari sarang pertahanan mereka sehingga kita dapat mengambil keuntungan, melakukan serangan lebih mudah untuk mencetak gol ya. Itu untuk hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun pola penyerangan. Selanjutnya ada pola pertahanan. Nah, kita mulai dari pola pertahanan. Pertahanan bertujuan merebut bola dan mempertahankan wilayah sehingga tidak terjadinya gol. Pola pertahanan dapat dijalankan ketika sedang melakukan atau mendapatkan tekanan pressing dari lawan. Nah, di sini pola pertahanan ini kita melakukan bertahan ya. Bertahan dengan cara bisa dengan menjaga satu-satu atau juga menjaga garis pertahanan untuk pertahanan kita agar tidak terjadinya kebobolan. Oke, selanjutnya ada bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Nah, di sini untuk permainan sepak bola ini juga bisa dimodifikasi. Misalnya kalau misalnya kita menggunakan lapangan yang tidak memadai, misalnya di sekolah kita itu ukuran lapangannya sangat jauh dari ukuran lapangan sepak bola ya. Bahkan ukuran sekolah kita itu lebih besarlah daripada lapangan sepak bola. Jadi permainan sepak bola ini kita memodifikasinya dengan cara mengumpan menerima bola untuk mencetak gol melalui gawang kecil. Misalnya di sini gawang kecil itu membuat gawang yang lebih kecil dari gawang standar permainan sepak bola ya. Jadi kita harus memodifikasinya. Untuk selanjutnya, nah di sini ada wasit yang memegang kartu merah ya. Di sini kalian dapat melihat gambar tersebut. Perwasitan dalam permainan sepak bola ya. Syarat menjadi wasit atau referee ya. Yang pertama, berbadan sehat menurut keterangan dokter. Yang kedua, umur antara 24 sampai 40 tahun. Yang ketiga, memahami dan melaksanakan janji wasit. Ya, jadi untuk syarat-syaratnya ada 3 yang di sini yang tertera di PPT kita ini pada malam hari ini.
Yang pertama harus sehat badan kita. Yang kedua usia itu harus 24 sampai 40 ya. Kenapa? Karena usia itu sudah usia memasuki usia dewasa ya. Jadi kita memimpin pertandingan itu butuh yang namanya ketegasan dalam melakukan tugas sebagai seorang wasit ya. Terus memahami dan melaksanakan janji wasit. Jadi kita harus memahami juga prosedur dan peraturan yang ada dalam permainan sepak bola dalam perwasitan. Oke, selanjutnya ada isyarat-isyarat wasit dan hakim garis. Nah, di sini wasit itu ada 3 di lapangan ya. Yang pertama itu wasit utama dan duanya itu wasit pinggir lapangan atau hakim garis ya. Isyarat wasit dapat berupa bunyi fluid dan gerakan tangan. Bunyi fluid dari wasit umumnya ada 2 macam didasarkan atas tujuan atau kegunaannya. Jadi bunyi fluid pun di sini ada peraturannya, ada macam-macamnya ya. Jadi kalian harus tahu bahwa fluid itu ada kode dan bunyinya masing-masing. Misalnya pelanggaran itu seperti apa, fluid pertandingan selesai itu seperti apa ya. Jadi kalian harus tahu itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita sampai di titik akhir ya. Di sini ada kuis Kahoot. Nanti untuk tugas ya, tugas itu kalian ya, silakan kalian isi. Kahoot di sini sudah tertera link Kahoot ya, dibuka di Google atau di website, dan di situ ada kode 2895077. Untuk itu sebelumnya pada materi kita malam hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan jika ada. Izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Gasta Budi, Pak, yang bertanya. Untuk perbedaan tugas wasit tengah dan wasit hakim garis itu apa saja ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk tugas wasit tengah dan hakim garis itu dia berbeda ya. Jadi kalau untuk wasit tengah itu dia lebih dominan memiliki kuasa ya. Kalau yang wasit tengah itu dia melihat keseluruhan ya, dimulai dari pelanggaran, dimulai dari offset, dan dimulai dari hal-hal yang mungkin itu tidak ada dalam peraturan permainan sepak bola ya. Jadi wasit berani untuk wasit tengahnya itu bertindak tegas atas segala kejadian yang ada di tengah lapangan. Untuk wasit yang hakim garis di sini dia hanya mengawasi di mana terjadinya apakah offset atau tidak, terus juga apakah terjadi pelanggaran atau tidak di dekat dia ya. Di dekat dia melakukan tugasnya di pinggir lapangan dekat dia. Hakim garis itu ada 2 ya. Jadi yang misalnya jauh itu dia lebih utamakan ke hakim garis yang di dekat itu, yang untuk menentukan apakah dia melakukan pelanggaran, apakah dia melakukan offset ya. Jadi itu untuk tugas hakim garis. Dan dikembalikan lagi kepada wasit utama atau wasit yang di dalam pertandingan gitu. Oke, apakah saudara Anggar dapat mengerti? Siap, sudah mengerti, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jika tidak ada lagi, kita cukup sampai di sini. Kita akan kembali lagi di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek langsung di lapangan ya. Jadi silakan kalian isi dulu link Kahoot ini untuk nilai kalian ya. Jadi kalau misalnya nilai kalian tidak ada atau kalian tidak mengisi kuis Kahoot ini yang berisikan tentang materi yang kita pelajari tadi ya. Jadi kalau tidak ada mengisi berarti dia tidak ada nilai, paham? Oke, kalau semuanya tidak ada lagi ingin bertanya, kita cukup sampai di sini. Sebelumnya Bapak mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi pada malam hari ini. Ya,
kepada Allah mohon ampun. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.